Selamat pagi. Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari metode penarikan contoh. Jadi apa sih yang dimaksud dengan metode penarikan contoh? Metode penarikan contoh adalah bagian dari statistika inferensial yang bertujuan untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan informasi dari sampel. Istilah penting dalam penarikan contoh meliputi yang pertama, unsur atau elemen merupakan objek tempat pengukuran yang dilakukan. Yang kedua, populasi atau N besar merupakan kumpulan semua elemen yang menjadi objek penelitian. Kemudian ada sampel atau N kecil merupakan subset dari populasi yang diamati. Dan yang terakhir ada kerangka atau frame merupakan daftar elemen dalam populasi yang memungkinkan pengambilan sampel. Dalam banyak kasus, pengamatan seluruh populasi atau N besar tidak memungkinkan karena keterbatasan sumber daya atau waktu. Oleh karena itu, digunakan sampel atau N kecil yang representatif untuk melakukan inferensi. Mengapa sih kita menggunakan sampel? Kita menggunakan sampel karena memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama karena efisiensi, untuk mengurangi waktu dan biaya. Yang kedua ada kepraktisan untuk menghindari pengamatan yang merusak seperti uji daya tahan barang. Dan yang terakhir pemustahilan, tidak memungkinkan untuk mengamati seluruh populasi dalam banyak kasus. Kemudian ada teknik pengumpulan data terdiri dari 3. Yang pertama ada observasi untuk mengamati data tanpa mengontrol variabel bebas. Cocok digunakan untuk studi deskriptif. Yang kedua ada percobaan, itu melibatkan manipulasi variabel untuk melihat dampak terhadap respon, cocok untuk analisis sebab akibat. Dan yang terakhir ada survei, untuk menggunakan sampel untuk membuat inferensi tentang populasi. Selanjutnya ada jenis-jenis sampling. Yang pertama ada probability sampling, yaitu setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang diketahui untuk terpilih. Probability sampling itu ada 3. Yang pertama ada simple random sampling. Semua elemen memiliki peluang yang sama. P sama dengan 1/N besar. Yang kedua ada stratified sampling. Itu populasi dibagi menjadi kelompok atau strata dan sampel diambil dari setiap strata. Dan yang ketiga ada cluster sampling. Itu populasi dibagi menjadi kelompok atau cluster dan beberapa cluster yang dipilih untuk diamati. Kedua ada non-probability sampling. Ada 2 contoh. Yang pertama ada convention sampling, itu mengambil sampel berdasarkan kemudahan akses. Dan yang kedua ada snowball sampling, itu sampel diperoleh dari rekomendasi responden sebelumnya. Di bawah ini ada contoh untuk sintak R, sample random sampling. Ada populasi 1 sampai 100, kemudian sintak dari simple random sampling itu pakai set sheet 1, 2, 3 dan sampel diambil dari populasi 10 populasi itu sendiri. Untuk memanggilnya dipanggil dengan sampel, dihasilkan 31, 79, 51, 14, 67 sampai dengan 25 sebanyak 10 sampel. Kemudian untuk kesalahan dalam survei ada 2. Yang pertama sampling error, itu kesalahan karena menggunakan sampel alih-alih seluruh populasi. Sampling error dapat diminimalkan dengan meningkatkan ukuran sampel atau N kecil. Yang kedua ada non-sampling error, yaitu kesalahan yang tidak terkait dengan metode sampling seperti bias responden atau kesalahan pencatatan data. Di bawah ini adalah simulasi sampling error di R. Sama seperti di atas, cuma bedanya di sini untuk sintaknya ada R norm dengan mean 50 dan standar deviasinya 10. Kemudian untuk menghitung perbedaan rata-rata digunakan mean populasi dikurangi mean sampel, dihasilkan untuk mean populasi sebesar 50,09539, mean sampel 50,75469 dan error sampling sebesar minus 0,6593. Kemudian untuk hubungan error dengan ukuran sampel, semakin besar ukuran sampel atau N kecil, maka semakin kecil sampling error. Secara matematis, digunakan rumus sebagai berikut, di mana standar error itu, dan mu adalah simpangan baku populasi, dan N kecil adalah ukuran sampel. Kemudian untuk simulasi di R, digunakan sintak seperti di bawah ini.
didapatkan untuk outputnya data frame ada 4, ukuran sampel 10 dengan errornya min 0,773 sampai dengan ukuran sampel ke 200 itu errornya 0,3645. Kemudian dalil limit pusat. Dalil limit pusat menyatakan bahwa untuk sampel acak berukuran besar N itu sama dengan tak hingga, distribusi rata-rata sampel X bar akan mendekati distribusi normal dengan parameter X bar N mu sigma kuadrat per N, di mana X adalah rata-rata populasi dan sigma kuadrat adalah variansi populasi. Kemudian ini adalah contoh simulasi di R-nya dengan histogram. Kemudian untuk distribusi T, itu ketika variabel respon mu kuadrat X sigma kuadrat tidak diketahui, digunakan distribusi T untuk menggantikan distribusi normal. Statistik T dihitung sebagai T X bar dikurangi mu dibagi S per akar N, di mana S adalah simbangan baku sampel dan derajat bebas atau DF adalah N-1. Kemudian untuk implementasi distribusi T di R, digunakan rumus sebagai berikut dan didapatkan hasil statistik T sebesar 0,2474, p-value-nya 0,81.